Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam pendengar semuanya. Kembali lagi di podcast Binar Permata, bincang permasalahan pandemi COVID-19 dan kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan saya Tarisna yang akan menjadi host dalam podcast episode ini. Masih berkaitan dengan pandemi coronavirus disease 19 atau COVID-19, dalam podcast episode kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan dan imunitas untuk mencegah COVID-19. Semakin lama virus COVID-19 menyebar di Indonesia, semakin banyak pula korban yang berjatuhan akibat COVID-19. Sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021, jumlah kasus terkonfirmasi positif berdasarkan data dari covid19.go.id adalah sebanyak 3.871.738 orang. Dengan jumlah kasus aktif yaitu sebanyak 371.021 orang. Dan dengan jumlah kematian mencapai 118.833 orang. Salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia dan di dunia adalah kurang kuatnya sistem imun masyarakat, sehingga mudah untuk terinfeksi virus, termasuk COVID-19. Lalu, apa itu sistem imun? Sistem imun adalah sistem daya tahan tubuh terhadap serangan substansi asing yang terpapar ke tubuh kita. Substansi asing tersebut bisa berasal dari luar maupun dalam tubuh sendiri. Contoh substansi asing yang berasal dari luar tubuh, misalnya bakteri, virus, parasit, jamur, dan debu. Sedangkan substansi asing dari dalam tubuh dapat berupa sel-sel mati atau sel-sel yang berubah bentuk dan fungsinya. Substansi-substansi asing tersebut disebut imunogen atau antigen. Ketika imunogen terpapar ke tubuh kita, maka tubuh kita akan meresponsnya dengan membentuk respon imun dari sistem imun. Apabila sistem imun ini bisa mempertahankan tubuh dari serangan imunogen, maka kita tidak akan menderita sakit. Sebaliknya, apabila sistem imun tidak bisa mempertahankan terhadap serangan imunogen, maka kita akan sakit atau terinfeksi. Nah, sistem imun ini dapat ditingkatkan atau ditekan pendengar semuanya. Salah satunya dengan pemberian imunomodulator. Imunomodulator adalah senyawa yang mampu berinteraksi dengan sistem imun. Apabila imunomodulator menaikkan respons imun, disebut imunostimulator. Dan apabila imunomodulator tersebut menekan respons imun, disebut sebagai imunosupresan. Pada keadaan dengan resiko tinggi terjadinya infeksi, seperti pada saat pandemi COVID-19 ini, diperlukan imunostimulan untuk meningkatkan kemampuan tubuh dalam menangkal infeksi virus. Contoh-contoh senyawa yang dapat digunakan sebagai imunostimulan yang pertama adalah vitamin A. Vitamin A dapat mengatur pembelahan sel dan sangat penting untuk respons yang sukses dalam sistem kekebalan tubuh. Dosis vitamin A yang disarankan per hari adalah sebanyak 900 mikrogram untuk pria dan 700 mikrogram per hari untuk wanita. Dengan dosis maksimal 3000 mikrogram per hari. Vitamin A banyak terkandung dalam wortel, bayam, selada, ikan tuna, dan brokoli. Senyawa selanjutnya adalah vitamin C. Vitamin C mampu membantu sel-sel imun untuk berpindah menuju tempat infeksi untuk membunuh mikroba. Pada saat yang sama, vitamin C juga menjaga jaringan tubuh kita dari kerusakan yang berlebihan akibat meningkatnya sel-sel imun yang mati. Adapun dosis vitamin C per hari yang direkomendasikan untuk dewasa yaitu sebanyak 75 sampai dengan 90 mg dan pada perokok ditambah 35 mg. Dengan dosis maksimal per hari adalah 2000 mg vitamin C. Vitamin C dalam kehidupan sehari-hari banyak terkandung di dalam buah jeruk, buah stroberi, buah jambu, buah pepaya, buah tomat, dan juga brokoli. Senyawa selanjutnya adalah vitamin D. Vitamin D mendukung aktivasi imunitas antibakteri dan antivirus. Dosis yang direkomendasikan untuk vitamin D per hari adalah 15 mikrogram atau 600 IU.
pada kelompok umur 18 sampai dengan 70 tahun. Dan untuk usia di atas 71 tahun, dosis vitamin D yang disarankan adalah 20 mikrogram atau sebanyak 800 IU. Dosis terbesar yang dapat dikonsumsi adalah sebanyak 100 mikrogram atau 4000 IU per hari. Vitamin D bisa didapatkan pada telur, susu, ikan tuna, sereal, dan juga oatmeal. Senyawa selanjutnya adalah vitamin E. Vitamin E bersifat sebagai antioksidan yang mampu menetralkan molekul yang tidak stabil yang dapat merusak sel. Vitamin E juga dapat melindungi vitamin A dan lemak dari beberapa kerusakan. Untuk dosis vitamin E yang direkomendasikan adalah sebanyak 15 mg per hari, dengan dosis maksimal yang dapat dikonsumsi per hari adalah 1000 mg. Vitamin E bisa diperoleh pada buah kiwi, kacang almond, alpukat, dan bayam. Senyawa selanjutnya adalah zinc atau seng. Zinc dapat membantu kinerja banyak enzim dan protein serta dapat membentuk sel baru. Dosis zinc yang direkomendasikan adalah sebanyak 8 sampai dengan 11 mg per hari, dengan dosis tertinggi yang dapat ditoleransi sebanyak 40 mg per hari. Makanan yang mengandung zinc diantaranya adalah kerang, udang, bayam, dan daging sapi. Senyawa yang terakhir adalah selenium. Selenium bersifat sebagai antioksidan yang mampu menetralkan molekul yang tidak stabil yang dapat merusak sel. Dosis selenium per hari yang direkomendasikan adalah sebanyak 55 mikrogram dengan batas tertinggi yaitu sebanyak 400 mikrogram. Selenium dapat ditemukan pada ikan tuna, kerang, ikan, dan yogurt. Pendengar semuanya, senyawa-senyawa yang telah disebutkan yaitu vitamin C, vitamin D, vitamin E, zinc, dan juga selenium dapat ditemukan juga pada multivitamin atau suplemen kesehatan yang dapat diperoleh di apotek atau toko obat terdekat. Selain senyawa-senyawa yang telah disebutkan, terdapat beberapa herbal atau tanaman obat yang dapat meningkatkan sistem imun loh. Yang pertama adalah kunyit atau temulawak. Kandungan kimia yang utama dari kedua tanaman tersebut adalah kurkuminoid. Kurkumin juga mampu menghambat infeksi virus influenza. Walaupun belum ada uji klinik efek kurkumin pada kasus COVID-19, namun banyaknya hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan aktivitas imunomodulator dari kurkumin menjadikan kurkumin sebagai suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi COVID-19. Herbal yang kedua adalah meniran. Kandungan senyawa utama dalam meniran adalah filantin dan hipofilantin. Kandungan tersebut menjadikan meniran dapat digunakan sebagai agen imunostimulan sekaligus antiinflamasi yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai agen tambahan dalam terapi COVID-19. Selain dengan mengonsumsi makanan ataupun zat yang mengandung imunostimulan, kita dapat meningkatkan sistem imun dengan cukup tidur. Kualitas tidur yang buruk dapat meningkatkan resiko terkena penyakit. Dalam sebuah penelitian pada 164 orang dewasa yang sehat, orang yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam lebih mungkin terkena flu daripada orang yang tidur 6 jam atau lebih setiap malamnya. Orang dewasa sebaiknya tidur selama 7 jam atau lebih setiap malam, sementara remaja membutuhkan waktu tidur sebanyak 8 sampai dengan 10 jam. Dan anak-anak dan bayi membutuhkan waktu tidur hingga 14 jam. Hal yang selanjutnya dapat meningkatkan sistem imun adalah membatasi asupan gula. Penelitian menunjukkan bahwa asupan gula berlebihan dan karbohidrat olahan dapat berkontribusi terhadap kelebihan berat badan dan obesitas. Obesitas juga dapat meningkatkan risiko sakit. Membatasi asupan gula dapat membantu penurunan berat badan sehingga mengurangi risiko kondisi kesehatan kronis seperti diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Yang mana obesitas, diabetes tipe 2 dan penyakit jantung semuanya dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Membatasi gula tambahan adalah bagian penting dari diet yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Kita harus membatasi asupan gula kurang dari 5% dari kalori harian. Hal ini sama dengan sekitar 2 sendok makan atau 25 gram gula untuk seseorang dengan diet 2000 kalori. Selanjutnya, lakukanlah aktivitas fisik atau olahraga ringan yang teratur.
Olahraga teratur dapat mengurangi peradangan dan membantu sel-sel kekebalan tubuh untuk beregenerasi secara teratur. Contoh olahraga ringan seperti jalan cepat, bersepeda, jogging, dan berenang. Kebanyakan orang harus mempunyai setidaknya 150 menit aktivitas fisik per minggu. Langkah selanjutnya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh adalah tetap terhidrasi atau meminum cukup cairan. Hidrasi tidak selalu melindungi kita dari kuman dan virus, tetapi mencegah dehidrasi penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Dehidrasi dapat menyebabkan sakit kepala yang menghambat kinerja fisik, fokus, suasana hati, pencernaan, dan fungsi jantung dan ginjal. Komplikasi ini dapat meningkatkan kerentanan terhadap penyakit. Untuk mencegah dehidrasi, kita harus minum cukup cairan, setidaknya 8 gelas air setiap hari. Air dianjurkan karena bebas dari kalori, zat aditif, dan gula. Langkah terakhir untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh adalah mengelola tingkat stres. Menghilangkan stres dan kecemasan adalah kunci untuk kesehatan kekebalan tubuh. Stres jangka panjang meningkatkan peradangan, serta ketidakseimbangan dalam fungsi sel kekebalan tubuh. Secara khusus, stres psikologis yang berkepanjangan dapat menekan respons kekebalan tubuh. Kegiatan yang dapat membantu kita dalam mengelola stres seperti meditasi, olahraga, yoga, dan praktik yang merilekskan pikiran lainnya. Nah, bagaimana pendengar semuanya? Mungkin hal-hal yang telah disebutkan tidak terlalu susah, namun terkadang kita lalai untuk melakukannya, bukan? Mulai sekarang, marilah kita menjaga hidup sehat untuk meningkatkan ketahanan sistem imun kita, sehingga kita tidak mudah untuk terserang oleh berbagai penyakit. Selain itu, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selalu ya, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, dan segera dapatkan vaksinasi di fasilitas kesehatan yang terdekat. Pendengar semuanya, demikian podcast episode 3 mengenai kesehatan dan imunitas tubuh, yang sekaligus mengakhiri rangkaian podcast Binar Permata dari KKN PPM UGM Unit Argapura tahun 2021. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk pendengar semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om.